Assalamualaikum, salam literasi. Putu buku pada kesempatan kali ini berteman buku sederhana, hitam dan putih. Judulnya Berpikir ala Einstein dan Bertindak ala Gandhi. Ini penulisnya J. Ferdinand Setiabudi. Penerbit Diva misalnya. Ini buku yang sederhana, saya beli secara online karena biasa belanja bulanan buku, ngeliat lewat kok judulnya kok unik, ya udahlah. Bahkan kalau nggak salah ini bonus, jadi setelah saya beli satu buku terus ditanya oleh admin di toko buku online itu, Bapak masih bisa nambah lagi Pak buat ya, nambah kiloannya masih di bawah ini. Udah saya nambah, kasih alternatif judul. Buku yang sederhana kalau menurut saya sih, cara memilih judulnya yang panjang gitu ya. Berpikir ala Einstein dan Bertindak ala Gandhi, dan di sini ada subjudulnya masih banyak lagi nih. Jadi manusia menjadi manusia jenius sejak dalam pikiran dan sederhana dalam kehidupan. Saya pikir ini sebuah sampul yang penuh kata-kata ya. Tapi menarik sih. Karena ada dua tokoh yang disebutkan di situ dan saya kebetulan sedang ya termasuk tertarik di keduanya, dan seorang Einstein dan Gandhi gitu. Saya beli belanja ini memang dengan gaya yang mirip. Saya beli beberapa buku dan dengan corak yang serupa. Jadi ada beberapa tokoh yang terlihat sangat berbeda, ditarik oleh penulis gitu. Penulisnya beda-beda sih. Nanti pelan-pelan kita bahas ya. Ada satu lagi yang antara Nabi Muhammad dan Karl Marx di dalam satu buku. Nah, ini kalau ini Einstein dan Gandhi. Oke, seperti biasa Putu buku bukan bedah buku secara serius atau review buku secara akademis ya. Ini hanya tentang apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya berinteraksi dengan satu buku. Buku ini ditulis oleh J. Ferdinand Setiabudi. Ini juga saya baru berkenalan dengan penulis dan saya melihat di latar belakangnya menarik sih ya, karena penulis ini ya aktif di Jogja ya. Dia nulis beberapa buku, termasuk Guru Multitasking. Dia mengajar di Yayasan Panti Yatim Amanah dan Pesantren Mahasiswa Iainu Kebumen. Oke, pertama dibagi dua bagian. Buku ini dibagi dua bagian. Ya tentu yang pertama berpikir ala Einstein, yang keduanya bertindak ala Gandhi. Bagiannya dibagi dua begitu. Dan kedua bagian itu dengan sistematika yang serupa. Jadi pertama itu cerita kehidupan pribadi, lalu kalau di Einstein adalah berpikir seperti Einstein itu seperti apa, cara berpikir Einstein itu apa. Kalau di Gandhi, cara bertindak Gandhi seperti apa. Gitu. Baru ketiga bab bab tiga lah ya. Bab tiga pada dua bagian tadi itu sama, yaitu kata-kata inspirasi, baik menurut Gandhi maupun menurut Einstein maupun Gandhi. Polanya begitu. Jadi kalau teman-teman mau mensistematikakan buku itu isinya begitu. Nah, ini jadi kayak kritis terhadap penulis ya. Mohon maaf nih Mas Ferdinand ya. Ya memang akhirnya ketika contoh misalnya ketika bagian pertama yang ala Einstein ya. Kehidupan pribadi saya menikmati sekali, walaupun kita sudah sering kali dapat informasi dari berbagai sumber tentang kehidupan Einstein, tapi di buku ini tuh diceritain runut, jadi lahirnya, pendidikannya gimana, bagaimana peran orang tua untuk menjadikan dia seperti sekarang ini gitu. Bagaimana kehidupan di sekolah dia yang sempat secara akademis kan sempat dipertanyakan Einstein, tapi dia tetap gigih bisa kuliah tetap, dan dia bisa menjadi seperti sekarang gitu. Dia itu sempat sakit, di sini diceritakan ya, sakitnya Einstein itu. Aku juga wow, ini menjadi hal yang menarik ya, seorang yang sakit bisa jadi sebagai sebuah keajaiban. Asperger ya, Asperger yang berhubungan dengan gejala autisme. Jadi dia itu sakit sebenarnya. Di sini diceritakan detailnya dan menurut saya menarik ya. Sampai dengan prestasi-prestasi ilmiah di akhir kehidupan Einstein itu juga dibahas. Nah sekarang
yang kedua ini sebenarnya menurut saya pokok banget ya, bagian pokok ya. Jadi cara berpikir Einstein itu seperti apa. Dan ini Mas Ferdinand ini penulis ini menulisnya dengan tidak sistematis terus terangnya. Jadi berunut panjang gitu sehingga teman-teman akan kelelahan membacanya. Makanya saya membuat resume nih untuk menangkap benang merahnya gitu. Saya buat resume per subjudul. Dan di cara berpikir Einstein itu sampai huruf Y berapa ya? Demikian banyaknya. Sampai huruf Y betul. Jadi dari A, B, C, D, E sampai Y. Dan tentu ini kan menjadi rentang-perentang ya. Jadi cara berpikir Einstein itu ini. Saya membayangkan tadinya apa dibuat kelompok besarnya apa misalnya gitu kan. Kan sebenarnya kalau ketemu benang merahnya dikelompokin besar kan jadi lebih nyaman kan, lebih nyaman. Memang kelebihan buku ini setiap bagian, misalnya ketika dia cerita tentang pertama itu ingin tahu, jadi cara berpikirnya Einstein itu pertama ingin tahu. Di ingin tahu itu nanti diceritakan menurut buku ini gitu. Jadi kekuatan referensi penulis sih menurut saya lumayan keren ya. Jadi dia selalu ada rujukan dari setiap bagian itu. Jadi ketika penulis menyebut Einstein ini selalu berpikir aktual misalnya, maka menurut siapa gitu. Sehingga kalau teman-teman nanti buka di halaman belakang di daftar pustaka, saya menemukan sekitar 46 judul buku dan jurnal, ada satu jurnal. Jadi referensinya lumayan. Tapi ya tadi, sayangnya itu tidak ditulis dengan sistematika yang memudahkan pembaca gitu. Tapi mungkin ini jadi challenge ya, challenge. Saya sampai membuat peta gitu, tapi tidak ketemu. Ya udahlah, biar deh saya tulis aja runut lah gitu, dari ingin tahu. Ada satu kalimat yang menarik itu di sini itu Einstein itu di cara berpikir dia permainan penggabungan. Menurut saya itu kalimatnya apa sih gitu. Combinatory play. Jadi permainan penggabungan. Jadi cara berpikir tak kira itu menghubung-hubungkan, mengkomparasi gitu ya. Dan menurut saya itu sesuatu buat saya. Iya. Itu cara berpikir cerdas ya. Ada memecahkan masalah, ada eksperimen berpikir, jadi berpikir eksperimen harus memvisualisasikan pikiran, rencana dan strategi itu divisualisasikan dalam satu gambar. Itu jurus dia juga ya. Terus dia berpikir universal secara umum, jangan parsial. Kemudian dia berpikir aktual ya. Bahkan dia pernah berkirim surat dengan presiden ya, sangat aktual ya. Kemudian dia salah satu caranya itu menemukan masalah dengan tepat. Jadi terkadang riset atau kan sebenarnya proses memecahkan masalah ya, itu bisa jadi menjadi nggak pas, itu ternyata dari awal dia menemukan masalahnya kurang tepat. Jadi itu bukan masalah yang sebenarnya mau dipecahkan gimana gitu kan. Terus bagaimana kita memecahkan pola, ya, membuat pola. Bagaimana berani melanggar aturan baku, itu kayak Einstein ya. Kemudian menumbuhkan solusi, mengoptimalkan otak untuk berpikir, lalu berpikir literal, ya ini juga unik ya, berpikir literal itu menurut saya ya. Jadi dia berani berpikir berbeda ya. Tidak takut berpikir besar ya, namun rendah hati. Ya, jadi tetap harus rendah hati. Membuat hidup itu selalu punya makna. Jadi dia harus tahu gue ngapain di muka bumi ini. Itu yang membuat seorang pemikir menjadi memiliki energi, karena dia tahu gue mau mengambil peran apa dalam hidup ini. Kemudian dia berpikir terbuka dan tidak takut salah. Ini di babnya kedua di bagian Einstein tentang cara berpikir. Nah, itu tadi yang cara berpikir. Yang bab tiganya adalah kata-kata inspiratifnya Einstein. Dan sebenarnya kata-kata inspiratif ini ya secara umum ya seperti menuangkan cara berpikir yang tadi dibahas itu dalam kata-kata yang dinukil oleh penulis. Tapi kalau anak sekarang seneng pasti kata-kata inspirasi menjadi, karena kan captionable gitu. Jadi bisa jadi caption nih, bisa jadi gitu kan kata-kata inspirasinya quotable, kata inspirasinya Einstein. Dan itu banyak ya, itu satu bab. Itu menurut saya ya itu mungkin nggak usah tak ceritain lah ya, teman-teman baca aja, beli bukunya dan baca itu. Einstein. Yang kedua sekarang Gandhi. Nah, Gandhi pun sama ya, bertindak ala Gandhi. Kalau tadi berpikir ala Einstein, sekarang bertindak ala Gandhi.
dengan membaginya juga dalam 3. Pertama cerita tentang siapa itu Gandhi, masa kecilnya, sekolahnya, ke organisasinya dia ya. Kan dia seorang yang aktivis tapi sangat religius ya. Jadi dia perlawanan dia terhadap penjajahan dengan cara yang tetap cool ya, dengan cara damai gitu. Di sini diceritakan di bab 1 ini detailnya. Lalu yang kedua tadi saya mirip dengan Einstein tadi, kalau ini bertindak ala Gandhi. Ala Gandhi itu apa aja? Misalnya tidak kooperatif dengan penjajah. Jadi Gandhi itu walaupun kelihatan lemah, tapi dia tidak mau kooperatif dengan Belanda. Dia konsisten, dia rajin melakukan yoga karma, dia yoga. Jadi kejernihan hati dia, menjaga kejernihan hatinya. Dia bekerja keras, dia proaktif, dia mandiri dan cinta tanah air. Dia berani meninggalkan dan menikmati. Dia di penjara dan dia bisa menikmati bagaimana di penjara. Dia tidak silau kehormatan. Dia selalu mau menginspirasi di setiap kesempatan. Dia hormat pada semua pihak ya. Saya yang termasuk tak garis bawah itu ketika ada kata memiliki ambisi. Karena kan dengan gayanya yang damai itu kita seringkali melupakan bahwa Gandhi ini seorang yang memiliki ambisi untuk merdeka dan sebagainya, itu dia tetap jaga. Dia tetap berani, dia bertaruh nyawa untuk komitmennya, dia memiliki keyakinan diri yang kuat, dia selalu menyibukkan diri dan murah hati, dia siap menderita, tapi dia juga pemaaf. Di sini contoh-contohnya banyak sekali dan mirip dengan bagian berpikir ala Einstein tadi. Pada bertindak ala Gandhi ini pun ya penulis rajin menukil menurut ini. Jadi makanya tradisi referensinya oke. Jadi teman-teman bisa pengayaan sendiri ya. Memang kalau catatannya sama ya, catatannya dengan menuliskan berunut gitu saja dalam jumlah yang panjang itu menjadi tidak sistematis. Menurut saya kurang sistematis ya. Saya sampai ini rata-rata tak tulis. Saya mau nyari pola menghubungkan antara judul itu kok nggak dapet karena saking rentang-pentangnya. Dan akhirnya ditutup dengan kata-kata inspirasi seorang Gandhi. Nah ini juga sama, silahkan anak-anak sekarang untuk menurut Mahatma Gandhi gitu kan. Atau bikin postingan secara rutin misalnya. Kan ada saya melihat beberapa akun begitu ya. Quote-nya menurut Mahatma Gandhi. Nah, itu ada di buku ini dan jumlahnya banyak ya. Ada berapa ya? Masing-masing banyak ya. Jadi quote-quote-nya kata-kata inspirasi Gandhi. Sampai Gandhi ini aja ada berapanya? Ada 19. Dan sebenarnya kata-kata inspirasinya itu ya seperti menjelaskan bab sebelumnya. Oke, itu dia tentang buku ini dan ditutup dengan penutup tentu saja dari penulis yang penutupnya itu menyimpulkan bahwa selain kita butuh berpikir cerdas dan jenius gitu, kita butuh tetap bertindak baik dan bijak. Nah, itu menggabungkan dua tokoh itu dalam diri kita agar dia berkelindan dalam diri kita, berpikir cerdas dan jenius tapi bertindaknya dengan baik dan bijaksana. Oke, ini silakan kalau ada yang tertarik di berpikir ala Einstein, bertindak ala Gandhi, tulisan C. Ferdinand Setiabudi. Salam literasi. Assalamualaikum.